Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video yang lalu kita telah menjelaskan bersih itu sehat. Bersih itu yang dimaksud adalah bersih dari hadas, bersih dari najis, dan kita pun menjelaskan masalah wudu. Anak-anak sekalian, bersih itu adalah pangkal dari segala untuk mengerjakan ibadah. Oleh karena itu, anak-anak harus memahami tentang bersih ini menurut hukum Islam. Kalau pada waktu yang lalu Bapak telah menjelaskan bahwa hadas itu untuk membersihkannya pertama dengan mandi. Apabila itu najis akan dicuci najisnya, kemudian setelah itu kalau kita mau sholat kita harus wudu. Sebenarnya masih ada yang lain selain daripada air, mandi atau berwudu. Bersuci itu ada lagi diatur oleh Al-Quran, yaitu tayamum. Tayamum di dalam Al-Quran dijelaskan surah An-Nisa ayat 43. Apabila kamu dalam keadaan dalam perjalanan atau sesudah buang air atau menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak menemukan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Thayyiban di situ kan artinya suci. Jadi tidak sembarang debu. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu ada 3 situasi yang diperbolehkan orang itu tayamum. Yang pertama jelas tidak menemukan air. Setelah dia cari kemana-mana dia tidak bertemu air. Yang kedua, boleh juga orang itu melakukan tayamum apabila ada air, tetapi kalau digunakan maka itu mudarat bagi orang lain. Satu contoh, di dalam pesawat airnya sangat terbatas, ada di situ air. Apabila kita gunakan untuk berwudu maka habis air itu. Sedangkan orang lain ada yang mau buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, tidak bisa lagi mencucinya karena air itu kita pakai. Maka itu mudarat bagi orang lain. Dalam situasi yang seperti itu, fatayammamu, boleh kamu bertayamum. Situasi yang ketiga, yaitu kita diperbolehkan tayamum apabila dalam keadaan sangat mendesak. Contoh, kita sudah dioperasi, anggota tubuh kita tidak diperbolehkan oleh dokter untuk terkena air, maka dalam situasi yang seperti itu kita dibolehkan bertayamum. Jadi jelas anak-anak ya, ada 3 situasi boleh tayamum itu. Kemudian tayamum itu dengan apa? Kita kembalikan dalam surat Al-Maidah ayat 43, sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Artinya bukan sembarang debu. Debu itu harus dipastikan suci. Apabila kita mengambil debu, umpamanya di situ tempat anjing tidur, maka dikhawatirkan debu yang ada di situ tidak suci, maka kita boleh memilih debu yang lain. Boleh di dinding, boleh di meja, boleh di atas buku seperti ini. Jadi debunya itu bukan sembarang debu, debu yang suci. Baiklah anak-anak, saya akan menjelaskan dasar hukum tayamum di dalam Al-Quran. Perhatikan, Bapak akan tuliskan dasar hukum tayamum dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 43. Bapak awali langsung ke tayamumnya saja ya. Ayat itu panjang, di awalnya titik.
tuliskan falam tajidu. Falam tajidu ma tajidu ma, apabila kamu tidak menemukan air, ya. Fatayammamu, fatayammamu so'idan thayyiban fatayammamu so'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Famsahu, sakula arti famsahu. Kemarin sudah Bapak jelaskan waktu anak-anak praktek wudhu itu tatkala menyapu kepala itu kalimatnya famsahu, ya. Famsahu biwujuhikum, wujuh itu wajah, wajah kamu, ya. Wa aidikum, yadun tangan, dan tangan kamu. Wa apabila kamu tidak menemukan air, falam tajidu ma, ya. Fatayammamu so'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu so'idan thayyiban dengan debu yang suci, dengan debu yang bersih. Famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajahmu, wa aidikum, dan tanganmu, ya. Jadi jelas itu dasar hukumnya bahwa kita dalam bersuci selain dari mandi dan dengan air boleh kita bertayamum dalam keadaan 3 situasi yang Bapak jelaskan tadi, ya. Dapat dimengerti? Ingat An-Nisa, ya. Dasar hukumnya An-Nisa 43, ini tulisan Arabnya. An-Nisa 43. Baiklah anak-anak, akan Bapak praktekkan bagaimana bertayamum itu menurut fikih Islam. Keterangannya, fatayammamu so'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, muka dan tangan. Jadi anggap saja ini kita ada debunya, tepat, kita usap, boleh ditiup, baru kita usapkan di kepala, di muka, seperti batas wudhu. Sini, tarik ke atas. Yang pertama boleh dilakukan langsung ke tangan. Selesai. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ambil debu, usapkan dulu, tiup, kemudian kita sapukan biwujuhikum,
Satu. Ambil lagi, usapkan lagi, tiup, baru. Jadi ada dua cara. Apabila orang 2 kali menepuk debu, itu memang ada keterangannya. Kalau kamu melihat 1 kali, tetapi gerakannya 1 kali itu selesai sampai menyapu tangan, wa aidikum, itu juga ada keterangannya. Dan ingat, tayamum itu cuma berlaku 1 kali sholat wajib. Kalau sholat sunat berkali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau wudhu, asalkan kita belum batal, sholat zuhur belum batal, asar tidak wudhu lagi bisa. Tapi kalau tayamum cuma 1 kali sholat, jangan lupa ya. Dan situasi membolehkan orang tayamum itu ada 3 situasi seperti yang Bapak jelaskan tadi. Pelajari lagi ya sunah-sunah tayamumnya, yang membatalkan tayamumnya. Untuk itu keterangan tayamum ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu, dan jangan lupa patuhilah protokol kesehatan, jaga jarak apabila ada perkumpulan, jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah, dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.